Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Salawat dan salam kita ucap, kita perbanyak, kita hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan konsep satu medan yang kita muliakan, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. As-salatu hiya ruknus tsani min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Di rukun Islam itu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Sangkan hebatnya fadilah salat ini disebutkan dalam banyak hadis, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara zihar. Siapa yang tidak sholat, dia kafir zihar. Maka ulama mentafsir apa maksud kafir zihar di hadis Nabi itu. Maka dalam beberapa kitab-kitab fikih, di antaranya dalam kitab Qurrata Ayun di Fatawa Ismail Az-Zain karangan Al-Imam Asy-Syaikh Utsman Zain Al-Yamani Al-Makki di halaman 80-an dikatakan, apakah orang yang meninggalkan sholat itu disebut kafir seperti keluar dari Islam atau murtad? Maka disebutkan, innahu idza kana musliman, apabila dia seorang muslim, fa inna sholata alaihi wajibatun alal kifayati, maka meninggalkannya, menyolatkannya tetap wajib sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya disolatkan karena dia meninggalkan sholat. Di orang yang meninggalkan sholat ini bahaya besarnya minimal 3. Pertama, payah mati. Orang sekarang kalau udah payah mati suka beradat, lupa berayat. Adatnya diutamakan, ayatnya dilupakannya. Apalah kata orang kalau mati payah, buka atap seng, dibuka genteng rumahnya sampai 4 kodi, nggak mati-mati. Datang pendapat yang kedua, ambil daun kelor, libas, tak mati. Datang pendapat yang ketiga, ambil daun keladi hitam, tampar, nggak mati juga. Datang yang keempat, kau ambil daun pintu masjid As-Salam itu tamparkan sekali. Seorang sakit, orang hidup pun lewat. Kenapa payah mati? Sholat. Yang kedua, khusus ayah-ayah. Orang yang gak sholat di dunia ini tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Berapa rukun nikah? 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Asik. Orang sekarang kan kalau nikah booking keyboard dulu baru booking kuat. Di antara 5 itu wali. Siapa wali? Ayah. Apa syarat wali? Adil. Apa lawan adil? Fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari, libur 2 tahun. Kalau di Lubuk Pakam namanya PSDS. Apa itu PSDS? Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah
yang jarang sholat tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadisnya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ada di itu kayak gitu. Dalilnya mana? La nikah di waliyin fasik. Tidak ada nikah bagi wali yang fasik. Apa contohnya? Yang jarang sholat. Berarti bukan tak sholat, jarang sholat. Kemudian yang ketiga, bersama dan siksanya dalam kubur. Maka timbullah permasalahan ketiga ini. Apakah orang yang meninggalkan sholat ketika hidupnya saat mati dia disolatkan? Nah, ini yang disebut ulama tadi. Innahu idza kana musliman. Apabila dia itu seorang muslim, fa inna sholata alaihi wajibatun alal kifayati, maka menyolatkannya tetap wajib kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain individu, fardu kifayah satu saja menyolatkannya, lepaslah kewajiban satu kampung itu. Jadi enaknya jadi orang Islam begitu, Pak. Sehebat apapun dosa kita, sehebat apapun kesalahan kita, sehebat apapun tabiat dan kerusakan akhlak kita, kalau mati jangan takut, pasti dimandikan, disolatkan, dicarikan kuburkannya. Jangan takut. Cuma perkaranya banyak atau tidak menyolatkan. Mati itu bagi tiga, empatlah. Besar hidupnya, besar matinya. Nabi Muhammad. Nggak ada orang yang tahu bagaimana wajah Nabi Muhammad. Cuma dengar-dengar, baca buku, kata-kata ustaz, dia itu begini. Nggak ada orang yang ketika berada di depan makamnya tak menetes air matanya. Padahal belum tahu bagaimana dia. Besar hidupnya, besar matinya, walaupun tak dia. Makanya, kapan kita dianjurkan berselawat? Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin maksudnya kalau Allah kepada Nabi cukup bersolawat, pengertiannya rahmat. Malaikat bersolawat kepada Nabi, pengertiannya istighfar. Artinya mohon keampunan. Nabi juga punya dosa maksud, tapi ini muazzamah dalam bentuk muktaramah, kemuliaan untuk Nabi. Untuk kita orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Ya orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi. Jadi Allah malaikat kepada Nabi cukup bersolawat tanpa memberi salam. Tapi kita orang beriman perintahnya dua, sallu wa sallim, solawat dan salam. Maka bersolawat dan salam itu boleh pakai fi'il madhi. Fi'il madhi itu pekerjaan yang telah masa lalu. Maka kalimatnya sholat. Kalau fi'il madhinya sholat, nanti salamnya juga boleh fi'il madhi sama, salam, sholat, wasalam. Contohnya sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga pakai fi'il amar, sholli, berarti salamnya nanti jadi salim. Contoh Allahumma sholli wa sallim. Tidak boleh bersolawat kepada Nabi itu menggunakan fi'il mudhari yang sedang, usolli. Boleh. Jadi kalau pakai fi'il madhi sholat, kalau pakai fi'il mudhari, fi'il amar, sholli. Maka jangan terbalik-balik. Coba tengok lagi sholat, banyak orang silap membaca sholat itu doa. Allahumma sholli, berarti dia sholli pangkalnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Enak. Kalau sholli kawannya sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kan sholat, salam, sholli, salim. Kita kepada Nabi perintahnya dua, sholli wa sallim, sholawat dan salam. Bersolawat atas Nabi tidak pakai salam, hukumnya makruh. Jadi bapak itu kalau sholawat harus pakai salam, kecuali saat bapak berada nanti di depan makam Nabi. Saat kita berada di depan makam Nabi, perintahnya bukan sholawat,
mana kali sih? Tapi nenek, Assalamualaikum ya Habibullah. Netes. Itulah tahun 2018 seorang yang ada reman-remannya organisasi PP. Dia nggak mau berangkat sebenarnya, tapi dipaksa-paksa istrinya karena istrinya ikut sama saya. Ajaklah bapak. Kayak kali itu ajaknya, udahlah biarpun. Dipaksa-paksanya suami ikut, dia nggak tahu. Jadi waktu manasik dia ceramah haji nanti begini, bahkan bernangis kalau orang yang datang karena Allah. Sampai di Madinah belum masuk hotel datang dia, yang mana kau bilang makam Nabi itu saya? Selepas masuk dulu istirahat dulu. Tidak, ini buktikan kata istriku itu betul nggak kata menangis aku di situ. Tunggu Pak, tidak, kau antar aku dulu. Ya kalau di Medan menang dia preman, dia kalah. Kalau di Mekah aku menang. Tinggalkan dia situ selesai dia. Karena itu semua paspornya aku yang pegang. Hilang paspornya selesai aku. Cuman karena bandar kali udah layak aku bilang. Masuk kami dari pintu bawah. Yang mana sama kami itu lubang pertama, itulah makam Nabi. Jadi gimana? Bilang aja Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja bapak ulang-ulang. Itu sampai ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pertama belum berhasil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berapa kali bilangnya? Pingsan Pak di tempat. Pingsan ini kalau datang ambulan di rumah sakit dia tak bisa ditengok ini. Jadi kacau ini jadi masalah. Saya minta tolong ayo angkat keluar, kami potong keluar, kami siram-siram mukanya sadar. Kenapa bapak pingsan? Tak bercakap lagi. Cakap dia aja sampai ke hotel berjalan dia ada tidur kena. Selama di Madinah setelah itu nggak pernah nampak saya Pak. Kemana bapak tebuk ke Raudhah? Mana bapak tebuk ke makam Nabi? Kemana bapak tebuk ke makam Nabi? Di Mekah curhatlah dia seperti Ustaz. Belum pernah merasakan kayak gini. 2018 ke bawah. Hampir dalam setahun itu bisa 3-4 kali dia umroh. Pak, berangkat kita Ustaz? Udahlah bapak saya. Aku titipkan makamanku. Kenapa? Karena saya kayak gila umroh. Saya hanya umroh tuh kalau rindu kali aku sama Nabi berapa. Karena hidupku dakwah. Dan aku munajat kepada Allah. Sahibku saat aku mati, kalau perlu lagi berdakwah saya mati. Aku keluar dari rumah betul-betul aku niat. Lalu lagi matinya berdakwah, enggak bagus berdakwah kan? Offside juga itu Pak. Walaupun niatnya berdakwah, tujuannya sedang berdakwah, tapi kalau hatinya enggak bagus, pada kali lah ya, dia matinya lagi ceramah, tapi hatinya kan luruskan. Innamal a'malu. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi di sini, di masjid ini, maka kan di depan makam Nabi, maka Allah turunkan satu malaikat untuk menyampaikan salam kita ke Rasulullah sampai cukup. Tapi kalau kita bersolawatnya di depan makam Nabi, langsung Nabi yang menjawab. Jadi pilih mana Pak? Mau di sini atau di sana? Ya Allah yang hadir hari ini luaskan rezekinya untuk sampai ke sana. Amin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an bi ziyaratil haramain. Amin. Allahumma yassir lana ya Allah bi ziyaratil haramain. Amin. Bi sihatin wa afiyatin wa quwwatin bi ridhoillahi ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekali-sekali satu kosek di umrah kita. Ada yang jaga koseknya. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi besar hidup, besar mati. Ada orang besar hidup, kecil matinya. Dia besar diagungkan, didekati. Mungkin dia ada jabatan, dia kaya, banyak duitnya, orang mendekatinya. Saat dia miskin, yang dekat itu hilang. Saat dia tak punya jabatan, yang dekat-dekat itu mulai dulu. Kemana mereka semua? Jangankan waktu hidup, mati pun tak ringan dari orang bersama kita. Dia hanya besar ketika hidupnya, tapi hilang dari radar saat matinya. Tak dengan orang mati. Ada kebalikannya, kecil hidupnya, besar matinya. Dia hidup tak punya apa-apa.
sekolah SD tak tamat, jabatan tak punya, harta jangan tanya lagi. Apa yang dia miliki, dia jadikan hidupnya bermanfaat untuk orang lain. Dia tak punya duit tapi dia punya tenaga. Kalau ada kerja waktu dia paling hebat. Kalau ada gotong royong duluan dia hadir. Kalau di masjid bersih-bersihkan dia tanpa diperintahkan dibersihkannya. Apalagi kalau ada orang meninggal belum diumumkan ke masjid sudah sampai dia ke rumah duka. Kalau di kampung itu ada orang menikah, dia mengundang-undang tangan ke rumah orang lain. Kalau di pengajian bertujuh-tujuan membawa silsilah taklim yasinnya, dia udah biar saya semuanya wal awal wal tengah wal ujung. Waktu hidup tak ada masalah, tapi ketika mati baru teringat, oh iya kalau hidup lagi dia, kalau hidup lagi dia, kalau hidup lagi dia. Kecil hidupnya, besar matinya. Dia hidup tak dikenal masyarakat, tapi ahli langit menceritakannya. Jangan nomor 4. Kecil hidup, kecil matinya. Udah hidup menyusahkan, mati didoakan orang. Innalillahi, telah mati si Gade. Alhamdulillah, syukurin. Amin. Kenapa? Gak hilang yang saya lagi. Ya kalau yang mati itu udah aman. Sekarang yang ditinggalkannya memang mental. Wih, mereka yang kalau waktu hidup curi aja ke sini. Dengar itu aja bukan tergetar jantung awak. Kenapa? Mati meninggalkan karya pun. Jadi kalau kita pergi ke Sibol gak ada pepatah. Pulau pandang jauh di tengah, di balik pulau siang sedua, hancurlah badan di kandung tanah, budi baikan di kenang jua. Jadi jadilah bapak seperti kelapa. Kelapa itu dari pucuk sampai ke akar satu pun dari tidak bermanfaat. Pohon kelapa, pohon terpuji, indah di pantai daun melambai. Demikian banyak nikmati lagi, elok dipandang lalu dikaji. Apapun namanya mengkajinya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang sia-sia, termasuk pohon kelapa. Batang dipotong jadi latiti, dibatasin so jadi baroti, dipotong lapang menjadi kursi, akar diragu jadi obat sakit gigi. Karena begini pengetahuan di bapak. Kenapa Indonesia ini menjaga laut, menjaga negara, menjaga darat, sampai menjaga langit gigi hutan-hutan. Tiba-tiba bongkak giginya. Maka cari obat, cari akar kelapa, potong akar itu, getahnya itu lo gosok-gosokkan gigi. Kalau tak keluar ulat dari gigi bapak, jangan bilang nama aku si Aspi. Tapi kalau makin banyak keluar ulatnya, jangan bikin lagi. Belum uji klinis dia. Kami di pesantren mana pernah berobat sakit gigi. Kalau sakit gigi, Pak, katakan itu pokok akarnya di toko-toko, satu-satukan. Mudah-mudahan. Mana itu hebatnya. Apalagi sabut dirajut jadilah, bisa dibentuk ditempa menjadi keset kaki, selada tempurung menjadi kayu api, membuat gosokan menjadi rapi. Jika dibakar masaklah roti, dilipat ketupat di hari Idul Fitri, umbut kelapa makanan kenduri, dinding yang mudah dibuat dinding kamar mandi, daun yang tua indah melambai, buat jam di apa itu istilahnya, yang bahkan di hari proklamasi. Daun yang tua diikat menjadi senjata guru mengaji. Dulu ada salah senjatanya apa? Mana sampai 5 saat dipelai cicing-cicing cari guru. Sekarang lagi sapu lili, sapu beton. Tinggi ngaji. Anak lagi ada sekarang. Air muda sejuk di tengah hari, dicari oleh pemuda-pemudi. Orang yang haus jadi berhenti. Berapa segelas tetap dibeli. Apa itu? Ampasan
ceramah. Kalau di MTQ namanya sarjil, mensyaratkan Quran, dikasih waktu setengah jam. Masuk final Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara. Nah, saya dari Sumut, dikasih judul Mawar. Bingunglah saya, apalah Mawar ini? Kalau bagaimana meningkatkan ketakwaan di sini semuanya, gak usah pakai judul, udah semuanya pun naik sekarang menjadi itu. Bagaimana berbakti kepada Allah, udah aman itu. Ini Mawar. Aduh, apalah, dikasih waktu setengah jam, 20 menit memaparkannya. Apa-apa saya bilang di juara 3. Ya pasti juara 3 kalau belum kali itu Pak. Karena tinggal 3 kan. Apa itu Mawar? 1. Mawar tidak pernah ditanam orang di atas comberan parit. Di mana Mawar ditanam? Di atas taman permadani yang indah. Orang yang bermanfaat tidak akan diterlantarkan dalam sosial bermasyarakat. Dia akan selalu dibutuhkan. Pandai yang mengaji pakai orang. Sedangkan wah itu suaranya nggak paten-paten kali marhaban jadi laris, ya kan? Nanti bapak ibu kalau mau pakai jasa marhaban jangan pelit-pelit kali lah. Saya ditelepon Pak Ustaz, bisa minta tolong apa itu Bu? Bisa marhaban hari Minggu? Bisa. Ada acara apa? Anak sunatan. Ya. Berapa orang bilang Ustaz? 1 lusin Bu. Banyak kali kan? Jadi gimana? Bisa Pak 3 orang? Potong 9. 9 nih Pak, kamu gimana? Kasih tahu teman-teman yang lagi deh. Iya, diusahakan. Ustaz minta maaf ya. Apalagi Bu, berapa 1 kepala? Ya, makanya jangan tanya. Namanya ditanya, ya Bu jawab lah. Harus diam-diam aja dikasihnya ikhlas. Ikhlas urusan awal itu. Ini katanya kalau ikhlas Bu 100.000 aja kasih. Kalau enggak ikhlas 200. Mahal kali. Udah potong 9. Tawar-tawaran lagi. Kalau Ustaz, kalau begitu kami musyawarahkan dulu lah sama Bapak ya, Bu. Jangan tunggu lagi, tak datang itu. Dipakai dalam permainan mahaban nenek-nenek perwiritan di kampung orang 12 orang selusin. Awal 3 orang disuruhnya, pemain nenek-nenek itu 12. Menarik walang mata, sudah sapian kurang nenek. Wah! Semangat penerima selesai. Itu mau pulang datang anggota nenek kan kepala regu, minta izin sama ahli baik. Gila nenek pulang lah ya. Kasihnya lah Bu bulut 12, apalagi telur 12, bunga balik 12. Ini aja katanya. Iya kita kan satu wirid nek. Proyeknya gitu. Jadi pulang kayak gitu ya. Pelit-pelit kali. Iya. Jadi ibu ada di bawah. Pemain marhaban yang kayak gitu aja laris gitu loh. Ada Polri. Siapa Polri terbaik di Indonesia sekarang? Orang Medan. Namanya Darwin Hasibuan. 5 kali juara internasional. Asal dia pernah gimana Jakarta? Dia pernah di Bima. Dia pernah gimana? Di sini. Dia pernah mana? Di Singapura. Dia pernah mana? Lagi di Maroko. Luar biasa. Quran itu membuat dia sampai dunia. Ayahnya, emaknya, saudaranya, istrinya, semuanya haji karena hadiah Quran. Ya, sekali menang nasional, tingkat provinsi adanya haji, nasional adanya haji. Berarti kalau 5 kali 10 hajinya, internasional adanya haji, 5 kali 15 sudah haji dia. 15 hajinya, ini untuk bini, untuk ayah, untuk semua keluarganya haji karena Quran. Luar biasa. Tak pernah di Medan, asal di telepon tengok YouTube-nya, lagi di Irak. Luar biasa hasil fotonya. Jadi ibu jangan dimuliakan. Bu, jangan pelit-pelit ya. Dengar nih yang bilang ini. Ini bulan Muharram banyak minta proposal kan? Datang minta proposal. Aku terus terang aja kalau proposal 7 bulan kasus. Tengok sama penitenya, kalau matanya merah-merah malah aku ngasih. Karena duitku akan dipakai itu yang tidak-tidak. Walaupun aku tak banyak ngasih kan bertanggung jawab. Udah tahu kan orang akan mabuk-mabukan nanti di malam hari hanya. Kau kasih juga. Bagus ku bikin di kampung, dah belum bikin rumah makan kerupuk, makan ini. Saya biayai, kasih piala kecil berapa lah biayanya? Daripada kita kasih 50.000, minum tua orang tuh ikut-ikut apa? Padahal tak ikut minum.
mempesankan. Jadi itu juga datang tengok-tengok. Tapi kalau acara-acara Islam kasih aja. Ini buat kalah-kalah di macam masjid. Bu ada bapak bu belum pulang kerja. Suami belum macam masjid datang ke rumah enggak pulang-pulang suami. Lagi dia kalah-kalah di macam masjid. Lu tunggu di depan gang, gua depan mana? Lu sebelah kanan sebelah kiri. Kamu naik dari atap menara itu. Datang bapak tuh kawal, jangan sampai lari. Izin pak, siap. Dari mana? Dari macam masjid. Mau apa pak? Minta sumbangan. Mau apa? Siap. Mau aroman. Begitu banyak manusia di kampung di rumah gua sekalian datang. Makanya bapak jangan jadi orang kaya. Kalau bapak kaya orang berat, coba bapak miskin. Alhamdulillah, aku sendiri kasihan makan aja payah. Udah mereka 2 jam cair cuma 20.000. Ya udah pak, 20 lagi itu mau ditulis namanya. Tunggu dulu, apa lagi pak? Pulangkan 18.000 lagi. Iya, orang kosek tuh itu. Jadi bapak jangan ya bu. Apa lagi? Mawar itu banyak warnanya. Bunga yang paling banyak warnanya itu apa? Mawar. Segala merah lah, merah muda, merah hati, merah gelina, merah pucat, merah bela, apa lagi? Putih, hijau, kuning, hitam. Ada yang hitam bu? Ada lah, al-mawardi. Senang kali orang bersama ini. Ya Allah ya karim. Ini kalau orang bersama ini suka ya. Nah, apa lagi? Mawar itu banyak lagunya. Bunga yang paling banyak lagunya mawar. Mawar tumbuh bersemi dari taman hati. Aku tak malu. Itu aja. Mawar. Oh bunga mawar, lekaslah bersemangat. Kurasa bunga yang tak ada lagunya, bunga teh ayam. Mawar itu harum kau mawar, indah kau mawar, tapi jangan sembarang kumbang dapat memetik karena engkau punya duit. Jadilah seperti mawar, mengasih keberkahan, mengasih wangi, mengasih fadilah orang lain, tapi jangan diganggu. Kan diganggu itu tusuk. Artinya seperti tawar. Tawar tuh dikasihnya madunya sama kita sehat, tapi jangan dihancurkan sarangnya, sekali cium bengkak sebulan. Artinya jangan pernah menyusahkan, tapi tak mau boleh disusahkan. Jadi bapak-bapak jangan dimuliakan Allah. Nah, jadikan hidup bermakna itu. Jadi balik kita ke bakar. Panjang kali udah jailani kita jalan sana jalan sini. Nah, jadi hati-hati orang yang gak sholat di dunia ini. Ustaz, apakah dia dimandikan? Apakah dia disolatkan gara-gara meninggalkan sholat itu? Innahu idza kana musliman. Apabila dia itu seorang muslim, fa inna sholata alaihi wajibatun 'alal kifayati. Mewajibkan menjalankan yang tidak wajib kifayah. Makanya biarlah orang mati, tapi mati itu membawa makna. Tapi kalau mati menyusahkan, kita udah mati selesai. Tapi keluarga yang kita tinggalkan akan membuat kehidupannya tidak baik. Kenapa? Setiap disebut nama kita yang disebut hanya kekurangan, kejahatan. Tak pernah sisi positif yang diceritakan orang. Berkarya. Maka kemarin adalah hayalan, hari ini adalah kenyataan, esok lusa adalah harapan. Bagaimana harapan kita di hari esok tergantung prestasi amal dan kerja kita di hari ini. Maka dikatakan, "Maka turikan kasimatul luman alimali." Maka meninggalkan menyolatkannya karena dia tak sholat ketika hidup, berdosalah bagi orang yang mengetahui. Itu daerah Islam. Walaupun tak sholat dia banyak dosanya, batin besar dia, preman besar, tapi kalau dia mati, sangkan marahnya orang, udah nggak usah disholati. Satu kampung itu berdosa. Jadi berdosa orang yang mengetahui. Wa qauluhu tarikan di sholat. Adapun keadaan dia meninggalkan sholat ketika hidupnya, la yukhrijuhu an dinil Islam, tidaklah mengeluarkan dia dari agama Islam ini. Keadaan dia meninggalkan sholat ketika hidupnya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam ini. Ini illa kecuali idza akara wujubah alaihi murtadan hinais, kecuali saat dia ditanya, "Wah bapak ibu, kenapa nggak sholat? Tak wajib sholat bersamaku."
Ketika dia mengatakan begitu, saat dan detik itu dia dihukumkan murtad, maka tak ada kewajiban untuk menyolatkannya. Hanya hati-hati Bapak, seluruh tapi bercanda itu jangan bercanda ke akidah. Maka disebutkan amma idza lam yunkir wujubah, adapun orang yang tidak mengingkari wajibnya. Bapak kenapa enggak sholat? Ustaz, tahulah engkau siapa aku ini kan orang pasaran. Kalau datang malaikatku sholat aku, kalau lagi datang kurang malaikatku ya enggak sholat aku. Tapi aku Ustaz, wa inna ma kana tariku kaslan, aku meninggalkan sholat itu bukan karena mengingkari sholat hukumnya wajib, tapi kaslan karena aku malas. Karena malas. Maka kata ulama bahwa asi, dia itu hanya muslim yang maksiat. Wa hisabu 'ala Allah Ta'ala, hisabnya diserahkanlah kepada Allah Ta'ala. Wassalatu alaihi wajibatun fardun kifayati, dan menyolatkannya tetap fardu kifayah kawaini minal muslimin, sebagaimana orang-orang Islam yang lainnya disolatkan. Berarti kesimpulannya, apakah orang yang ketika hidupnya meninggalkan sholat dia disolatkan saat mati? Tergantung alasannya. Bapak kenapa nggak sholat? Tak wajib sholat, kafir, murtad, keluar dari Islam. Kalau dia mati tak bertobat, tidak ada kewajiban untuk menyolatkan dan memandikannya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, tetap disolatkan, hisab diserahkan kepada Allah. Kemudian dari aspek tasawufnya apa? Hati-hati terhadap orang yang belum ibadah. Jangan sampai sentimen pribadi membuat kita masuk neraka. Maksiatul awrasat zullan wal kisaran, kata ulama. Kemaksiatan yang membuat kau hina di hadapan orang, khairun, itu lebih baik min ta'atin awrasat isyan wa istikbar. Kemaksiatan yang membuat kau hina di hadapan orang, itu lebih baik daripada ketaatan yang membuat kau bangga dengan amal. Dia banyak dosa, curi, mabuk, teken, berzina, itulah kerja dia. Wah, tak usah dihina. Kenapa? Karena dia sudah terhina dengan perbuatannya. Kita yang udah mau sholat, mau puasa, mau baik, sholat ke masjid, mau baca Quran, mau zikiran, mau sholawatan, kita merasa bangga dengan amal itu. Rasa bangga dengan amal inilah yang tanpa kita sadari jalan kita menuju neraka. Dan ini disebut Nabi dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Innal abda la ya'malu amala ahli nar wa innahu min ahli jannah. Ada orang ketika hidup di dunia ini dia beramal ahli neraka, judi, mabuk, teken, wa innahu min ahli jannah. Tapi di akhir ayatnya dia bertobat, hidayah itu datang, dia masuk surga. Pernah Bapak mendengar kisah ulama, kisah seorang preman yang sudah membunuh 99 orang mau bertobat? Udah dibunuhnya 99 orang. Datanginya seorang ustaz muridnya bilang, Ustaz, masih kamu menerima taubat? Apa yang kau bikin? Aku sudah bunuh 99 orang. Kata Ustaz, kebanyakan dosa kau. Tak dimaafkan Allah dosa kau. Palanya dibunuhnya Ustaz tuh pas cepet. Dikira-kira kau Ustaz itu, masih kamu menerima taubatku? Apa yang kau bikin? Aku sudah bunuh 100 orang, termasuk Ustaz aku yang bunuh. Atau ulama dia masihlah. Allah itu kan Ghafurur Rahim. Inna Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubat seorang hamba ketika roh belum menyesat di tenggorokannya. Maka ada namanya gorgoroh. Dan kalau udah gorgoroh nih, hitamlah segalanya itu. Tapi kalau di sini roh itu masih aman. Tapi kau jangan belajar taubat sama aku. Di balik bukit sana ada ulama nabi, itu ahli ibadah. Datangi dia belajar taubat kepada. Dengan semangat apa ini dia kau jadi ulama. Tengah jalan kausan mati datang aja. Turun dua malaikat rahmat laknat. Berebut orangmu. Ini milikku kata si rahmat. Kata malaikat laknat punyaku, milikku, punyaku. Berebut orang itu. Maka turun malaikat Jibril. Ribut kali pun itu aja ditengkar. Udahlah mempatok lagi aja lah kalian. Kalian ukur lebih dekat meninggalkan maksiat atau ke tempat gurunya. Diukurlah sejengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, berjengkal-jengkal. Si pemuda yang ahli maksiat mau bertobat tadi
lebih dekat ke gurunya 1 jengkal, maka akan terjadi dia milik malaikat rahmat. Inilah yang dimaksud Nabi tadi. Hidupnya beramal ahli maksiat, di akhir hayatnya datang hidayah, dia masuk. Yang kita takutkan kebalikannya. Wa ya'malu amal ahli jannah wa minnahu min ahli nar. Ada orang ketika hidup di dunia ini dia beramal ahli surga, sholat puasa yang baik-baik tidak bikinnya, tapi di akhir hayatnya terjerumus dia ahli neraka. Pernah Bapak dengar ulama besar Barsiso? Barsiso itu mendengar namanya aja iblis ketakutan. Sampai hebatnya ibadahnya. Jadi kayak mana menghancurkan ini? Berkolaborasilah para iblis. Maka dititipkan ke rumah ulama ini seorang wanita cantik untuk belajar ilmu agama. Ini iblis. Sehari, 2 hari, sebulan, bulan amat. Ketika kosong rumah, masuk wanita cantik diajak mesum. Gak boleh orang ini, Allah, aku takut kepada Allah. Kalau kayak gitu aku udah malu tunjukkan apaku, kehormatanku. Bunuh aja aku. Wah, bunuh itu juga dosa besar. Ini kayak mana? Diajak minum. Dulu obat belum haram. Minuman favorit orang Arab kan obat. Nanti ahli kita tengok, ahli itu sempat memutar ayatnya Al-Kafirun gara-gara obat. Minum. Udahlah, dalam pandangan ulama ini film paling enak ini adalah timah aku berzina membunuh orang, adalah lawan minum. Terakhir, teken. Gara-gara teken, tengok teken sehari juga kawan tuh. Apa yang terjadi? Dizinainya. Sudah dizinainya, ketakutan dibunuhnya. Datanglah raja setan yang menyamar menjadi raja. Ketakutan namanya. Aku udah tahu, iya, maafkan aku. Kalau kamu aku maafkan, sujud kau 3 kali di depanku. Sekali. Sujud kedua kali, ketiga kali datang raja yang tadi menyamar iblis yang menyamar itu, penggal kepala, habis amalnya ratusan kali. Maka ujung hadis itu pesan Nabi untuk kita. Wa inna ta'malu li khawatir, sungguh amal orang itu diintip di akhir hayatnya, bukan sekarang. Bukan sekarang di akhir hayat, maksudnya di akhir hayat apa? Nanti Bapak tengok orang sakaratul maut. Saat kita sakaratul maut, sakarat itu apa artinya? Mabuk, maut, mati. Sakaratul maut, mabuk, kematian. 2004 di Asahan, desa Sungai Kepayang Tengah, seorang ibu, seorang anak mencincang kepala ibunya hidup-hidup. Nah, dulu kan narkoba yang terkenal Pak di masa itu pil anjing. Emaknya pingin orang meninggal, anak itu di rumah mengkonsumsi pil anjing. Anjing lah sebabnya pulang. Sampai di rumah lapar. Orang Tanjung Balai kalau mau mengupas sabut kelapa, begini kan kayak tombak itu, namanya panculo. Melayu Tanjung Balai panculo. Dia pikir panculo itu habis dihajar di kepala emaknya sampai ke kapar mati. Itu kisah nyata. Keluar dari rumah tangan berdarah-darah, ditanya bahasanya nggak jelas, ditengok orang tuh rumah udah mati. Ketika diintegrasi, tahu dia potong ayam, bukan potong kepala emaknya. Potong ayam, karena mabuk. Orang mabuk karena filsafat begitu dasarnya, apalagi mabuk karena sakaratul maut. Sakitnya sakaratul maut, siapa yang paling dekat dengan kita? Ayah, oma, anak, bini, laki, suami, teman, tetangga, saudara. Semua mereka udah mulai nangis-nangis. Ayah, oma, makanya orang sakaratul maut itu ada 2 yang dilakukan. 3. Pertama, kasih minum. Kenapa dikasih minum? Karena cobaan sakaratul maut itu air. Haus, Pak. Haus. Datanglah iblis itu menyamar jadi bahwa yang meninggal ini istri, lakinya udah duluan meninggal. Nah, inilah tipu daya. Datanglah setan itu menyamar menjadi suaminya yang udah meninggal. Datang, dek, haus kau dek, ya, kenal kau sama aku, kenal Pak, haus, mau air, mau jumpa lagi kita, mau hidup kita bersama-sama lagi, mau. Dikasih iblis pula, ini deh, tarik, kasih tarik, kenapa Pak? Ada syaratnya deh, engkau nggak bisa meminum ini, katakanlah Allah itu bukan Tuhan. Disitulah kadang kita lihat orang yang rajin ibadah, hatinya menjerit-jerit, pada babatnya. Tidak, jangan. Kesetanan, kesurupan. Tidak, jangan, tolong. Kita layak
jerit-jerit karena sudah mempertahankan keimanannya dari gerak setan laknatullah. Karena kita kan nampak. Sama Romaku yang paling jelas ketika itu di depannya iblis. Yang lainnya enggak teringat lagi mana anak, mana omak, mana bini. Ini lagi disebut Nabi, disebut Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa engkau. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Berarti biar mati dalam keadaan Islam, satu kuncinya dari Allah, takwa. Pak, dalam kajian tasawuf, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, tidak ada doa yang paling dicintai Allah dari hamba-Nya. Tidak ada doa yang dinanti-nanti Allah dari hamba-Nya kecuali satu saja. Ini yang paling disukai Allah. Tapi bukan doa minta kaya, Pak. Nomor sekian itu. Doa minta jadi orang takwa. Maka paling kecil apa kalimatnya? Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Tak cukup. Ya Allah, berikan aku hidayah, jadikan aku orang takwa. Berikan aku hidayah, jadikan aku orang takwa. Cukup. Jadi doa yang paling dinanti Allah dari bibir hamba-Nya takwa. Kenapa? Orang kaya pun takwa. Orang banyak itu belum takwa, tapi orang takwa dia pasti dicukupi. Maka dikatakan, jaga kedekatan hatimu kepada Tuhan, Tuhan akan perhatikan kebutuhanmu. Belum minta proposal jaya. Menjerit. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, kasih air supaya dia tak haus. Jadi godaan itu hilang darinya. Yang kedua apa yang dilakukan? Talqin, lakinu mautakum, ajari, ingatkan orang yang mau mati itu kalimat la ilaha illallah. Ayah ingat la ilaha illallah. Jangan pula bertahan barang cuma bapak pikir ayah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la itu orang hidup pun banyak ikutnya, apalagi setengah mati. Sunnahnya kasih jarak. La ilaha illallah, berhenti. Memang sabar. La ilaha illallah, berhenti. Yang lebih penting lagi, siapa yang mentalkin? Cari orang yang paling dekat dengan dia. Belum tentu anak. Saya dapat ilmu itu setelah saya mentalkin mertua saya beberapa bulan kemudian dapat kita. Jadi mertua saya itu sakit. Udah maghrib itu udah mulai rada-rada. Udah mulai diajar la ilaha illallah, mana dua kali dia. Tepatnya 5 menit, gak sampai lah. 2 sekian menit sebelum subuh. Yang dipanggilnya nama saya. Hasbi. Wah, saya lagi tidur kan gantian tadi menjaga. Panggil. Itu kenapa bi hasbi? Saya talqinkan ya. La ilaha illallah. Cuma sekali Pak. Apa la? Enggak ada celat mulutnya. La ilaha illallah. Selesai dia. Ini kan menurut Zohirnya husnul khotimah. Ketika saya menulis buku fikih jenazah, disitulah mencari referensi. Dapat saya kitabnya dalam Tazkirah Al-Qurtubi. Salah satu yang dianjurkan ketika meninggal ajarkan talqin, dan lebih dianjurkan, disunnahkan, diharapkan yang mentalkinnya itu orang yang dekat dengan dia. Belum tentu anak. Itulah bapak kajiannya bapak tentang bapak kan tugas sudah kemana-mana. Mungkin bapaknya harapan dia di sekolahnya bapak, dididiknya bapak. Wah, sampai bapak jadi ini jadi itu. Kadang-kadang sakaratul maut kita nggak disisikan. Iya, kalau lagi sakit tengok situ langsung meninggal. Yang kadang-kadang kita cuma dengar kabar orang tua telah tiada. Padahal mungkin diharapkannya anak yang dididikannya dibuat menjadi tentara itu yang diharapkannya di sisinya saat dia menghembuskan nafas terakhir. Ya itu takdir lah. Jodoh tidak. Nah, terakhir kalau ada sakaratul maut, satu lagi jangan bapak lupakan. Apa itu? Siwak. Ada apa dengan siwak? Nabi Muhammad
itu meninggal 8 Juni 633 Masehi, tepatnya 12 Rabiul Awal. Kenapa mati Nabi? Diracun. Nabi itu meninggal, pendapat yang paling kuat karena diracun. Berarti nampak, sedangkan Nabi aja pun kena racun. Apalagi Nabi Roh. Nah, ketawa lagi, ketawa. Udah aku cuma bilang aja, sudah setengah kali. Aku kasih Bapak amalan. Pertama, dalam kitab Al-Qawaidul Muqtarrah Al-Baharun, dalam Quran ada 114 surah itu, hanya 3 surah yang tak ada huruf kaf di dalam semua surah. Ada huruf kaf. Coba Al-Fatihah ada kafnya, ada iya kaf. Al-Ikhlas ada kafnya, ada lam yalid wa lam yakul kaf. 3 surah, 114 surah itu hanya 3 surah tak ada huruf kaf di dalamnya. Mana itu? Wal asri. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak ada kaf. 2. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qaf, enggak ada kaf. Satu lagi li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Nabi, kenapa tidak ada huruf kaf di 3 surah itu? Kaf itu syarrun. Syarrun itu artinya apa? Keburukan. Maka siapa yang membaca 3 surah itu menjadi amal hariannya secara kontinu, pagi sekali, maghrib sekali, dia aman dari segala jenis keburukan terhadapnya. Dalam tafsir Sawi, tidak ada amal terbaik yang menangkis manusia dari hal yang kita sebutkan tadi kecuali li'ila Quraisy. Jadi kalau Bapak pergi tugas ke kampung-kampung, makan di kampung-kampung, takut Bapak, yang pertama Bapak lakukan baca li'ila Quraisy sebelum makan. Dalam hati aja, dan kalau kuat-kuat pula li'ila Quraisy billahi rihlatash beracun Bapak. Dalam hati aja li'ila Quraisy billahi rihlatash. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Allah. Untuk Pulau Sumatera tinggal Bengkulu yang belum memasuki Pak. Pulau Sumatera ini mulai dari masuk kota, keluar kota, masuk ke dalam nggak ada petanya, sampai ke sini sudah masuk. Sampai beri kali pokoknya, waduh bukan senyum-senyum, kagak tentara sekarang. Mau kali salah masuk yang ini pikir, ya Allah selamatkan aku baik-baik keluar dari kampung. Udah pernah aku masukin ceramah Pak. Alhamdulillah belum pernah saya dapat gangguan yang bagian-bagian vitamin R itu. Kenapa? Saya kan pesan guru saya. Setiap mau makan, li'ila fi Quraisy ila bihim rihlatash shita'i was-sayf. Apakah akan besar kemungkinan dipilih ke kampung-kampung? Jadi Bapak jamaah dimuliakan. Ya kalau somat bedanya dengan Ustaz Asbi di situ. Somat itu belum jadi ustaz. Dan selalu kami duet di Pekanbaru sama dia. Duluan saya jadi ustaz daripada dia. Cuman lebih cepat tenarnya dia daripada saya. Saya kan tenar-tenar sampai sekarang. Udah apa-apa. Dia itu orang pintar, orang berilmu. Kalau pergi ke Pekanbaru, kami selalu nginap di Hotel Pameran. Selebihnya itu kami Pak siap ceramah. Habis jam 12 sampai hampir setengah 4 pagi. Luas ilmu beliau, saya akui. Bapak perhatikanlah YouTube dia itu. Dia itu ceramah 1 hari 10 tempat, nggak ada satu bahan yang sama 10 tempat itu. Kalau nggak berilmu nggak bisa itu. Kalau saya ceramah saya pergi umpamanya ke Simalungun, semalam tahun baru Simalungun, 3 tempat saya ceramah 1 hari itu di kabupaten itu. Siantar, Bosar Malinggas, di Pemkab Simalungun. Ya, paling berulang-ulang kayak itu. Orang beda orang. Kalau beliau saya ikuti. Wah luar biasa itu. Dia itu cukup ditengoknya satu lapas bisa dijabarkan. Kalau orang pintar
dan dia itu mampu menguasai 5.000 matan hadis yang sangatnya sampai kepada Rasulullah. Maka dia kan disiplin ilmunya hadis. Jadi jangan cerita hadis dapat dia menjelaskan innamal a'malu binniyat itu bisa 3 jam tanpa buku, tanpa pegang kita. Saya udah lihat ya. Innamal a'malu dari sini sampai ke Rasulullah. Kalau itu saya katakan, aku terserah ada. Kalau aku ilmunya, aku akan tanganku memang aku jauh di bawah dia. Nah, cuman berkah, itulah berkah ulama itu. Sama mamanya saya jumpa, Bu, kenapa Bang Somad nih hebat kali sekarang ini? Aku dulu, anakku, setiap aku pergi mengaji, aku bawa Somad nih, wirid-wirid Yasin Mama, aku bawa dia. Setiap jumpa guru, Ustaz, doakan anakku jadi Ustaz. Dipegang guru tulah anak kepala Somadku. Setiap dia tapi apa? Didatanginya gurunya, Ustaz, doakan anakku jadi Ustaz. Di mana dia mengaji jumpa guru, doakan anakku jadi Ustaz. Dan atau beliau itu kan sensio. Siapa yang nggak kenal sensio biasanya? Itulah. Jadi bapak mulai sekarang, Bu, setiap bawa anak, bapak ngaji, lasa-lasa situ. Nah, siap Ustaz, doakan anakku. Nggak menjadi Ustaz, doakan anakku, doakan anakku, doakan anakku. Walaupun tak jadi Ustaz, insya Allah anakku. Kenapa? Nggak semua Ustaz mungkin doanya makbul, tapi di antara 90 Ustaz yang pegang kepalanya, mungkin ada satu yang dekat kepada Allah yang kita nggak tahu. Sekali dipegangnya menunggu waktu keberhasilan anaknya. Ini bulan lagi kecil bawa udah ke mall. Ya ke mall, center point, jalan-jalan ke sana. Bawa ke ulama, bawa ke ulama. Semalam hari Minggu, saya bawa anak saya yang kecil Pak ke yang Basila. Aku nggak mau ke rumah guru itu, aku cuma ziarah ke sekuan sewa program. Saya mau ziarah karena hari Minggu saya mau umroh, jadi ziarah saja. Udah lama saya nggak ke sana. Tiba-tiba datang penjaganya itu kan khalifah yang gantian terus itu. Sipnya pagi menjaga, dikejarnya anak saya. Perhatikan dari jauh. Anak saya dikejar, nggak mau anak saya. Sini nak sini. Tadi dia duduk di situ, dikejar-kejar anak saya. Kuliah aja di jauh. Oh, dipegang di kepala aja, didoakan. Ya, waktu jumpa. Ini anak kau ini, kau jaga ini. Dia. Berarti kan ada sinyal apa nggak tahu ya di mana. Dia dipegangnya, didoakannya. Enggak semua anak yang lain yang dihidupkannya. Mungkin anak yang kecilnya nggak lasak nih, dia suka jailan di jalan sana, jalan sini. Dia itu lagunya kemana-mana cuma satu. Daripada gagal di medan, perang lebih baik gagal di medan latihan. Itu aja diingatnya. Mungkin mau jadi tentara gitu. Ya jadi begitu ya, saya perhatikan dari jauh. Kalau saya pergi ke tuan guru, itu kenal tuan guru itu memang aku nggak mau ke situ. Tahu saya nggak mau ke situ, nanti balik itu panjang cerita lama pulang nanti. Saya datang ke situ cuma mau ziarah ke makam sewa program siap itu pulang. Paling ada saya setengah jam ke situ. Oke, mau dikejar-kejar Ustaz, benar? Kamu kan kepala. Jadi sampai di mobil putar-putar tengok bukan, sampai dikejar kau. Nanti kau bandel kali dari wah, mana ada bandel? Jadi apa bawa anak ke ulama Pak? Di mana ada Ustaz ada itu? Tolong Ustaz doakan. Jadi bapak jangan lihat. Masih ada waktu ini? Aku tergantung bapak. Enggak ada yang diperturutkan. Kalau udah dulu aku megang, kita siap-siap nanti. Nah, ada mau ditanya? Ada mau ditanya kira-kira? Jadi pertemuan ini kenapa enggak fokus bahas sholat? Membahas sholat itu didoktrin dulu satu hadis. Jangan sampai enggak sholat. Kenapa? Orang yang enggak sholat di dunia ini dikategorikan kafir. Dan ingat tadi saya bilang 3 amalan orang seperti orang banyak sholat banyak mati. Siapkan air. Cobaan kematian itu adalah air. Kemudian ditanti. Siapa yang mentantinya? Orang yang dekat dengan dia. Tak bisa temannya, bisa anaknya, bisa menantunya. Dan terakhir siwak. Siwak. Jadi kan ceritanya bikin racun. Mati karena ada racun. Udah sembuhnya Nabi, tapi pemulihan. Tepatnya dia letakkan kepalanya di pangkuan istrinya. Tiba-tiba datang tamu namanya Abdullah.
sedang menggosok-gosok giginya dengan kayu siwak. Mata Nabi mengkode minta siwak. Datanglah anak Fatimah, kata ayah minta siwakmu. Sekarang aku masa siwak bekas mulutku ke mulut Nabi, katakan. Artinya labak saja, ada masalah. Digosok Nabi lagi gigi dengan kayu siwak. Itulah ucapan terakhir dari mulut Nabi. Apa kata? Lazimkan, kontinukan, biasakan kalian bersiwak, apalagi dalam kondisi sakit, karena siwak itu memudahkan sakaratul maut. Nabi pun mengembuskan nafas yang terakhir. Jadi kan yang kita dengar ummati, kita biasa kita bukan ucapan keluar dari bibir Nabi itulah dia hadis dalam bentuk amal. Amal karena Nabi melakukan, qauli karena Nabi menyuruh. Biasakan bersiwak. Kenapa? Karena siwak itu memudahkan kembali. Ya, yang berangkat haji, berangkat umrah bisa beli siwak. Kita di Medan, siwaknya kayu apa? Kayu rambutan. Macam lagi gitu Kayu siwak itu, kayu Arab, kayu tin. Dia di luar keras, dipotong ujungnya sedikit, dibuang kulitnya, baru diputar gitu. Udah kayak apa dia? Kayak kuas. Itulah gosok-gosok, nggak akan sakit gigi itu. Sangkan hebatnya memulai kebaikan itu bersiwak. Guru saya di pesantren itu mau jadi imam, dia ambilnya kanan ujung bajunya. Dalam hati dia menjorok lah ya. Masa bersiwak gitu? Kanan serbannya. Padahal dia itu kan orang mandi, dia mau udah sikat gigi dia. Kenapa? Kalau melakukan kebaikan itu bersiwak, kayak sholat bersiwak, semangat terus bersiwak, 70/1 kebaikannya. Cuma karena dia nggak punya siwak, dikiaskannya sadar mengambil sunnahnya. Ternyata yang dilakukan guruku ini, jumpaku kitabnya dalam Ihya Ulumuddin. Sunnah hukumnya melalui kebaikan kita bersiwak. Kalau tak ada kayu siwak, ujung-ujung baju pun boleh dikiaskan menjadi siwak. Jadi ya, itulah kadang kalau ilmu itu belum dapat, cepat kali menyalahkan orang. Sampai ya, ada lagi 4 kali lah ya. Sampai kurasa kuning-kuning awal bajunya. Begitu, bersiwak. Ibu pun sekarang mulai bersolat, tengok-tengok oleh kiri kanan. Seakan hebatnya lah parinya siwak. 70/1. 70/1. Sama dengan haji. Kalau hukum itu jatuhnya di hari Jumat, Hajjul Akbar. Haji Akbar itu bisa 9 tahun sekali. Haji Akbar itu apa pahalanya? 70 kali haji biasa. Untuk kali lah pada kosen yang berakal ini. 70/1. Bapak berapa? Gak usah takut, berdoa. Kenapa? Allah itu bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah itu memanggil orang yang tahu. Ada orang yang tak ada duit sampai. Jemaah saya Jalan Sejati Aksara diberangkatkan wali kota waktu itu Pak Abdillah. Sopor Abdillah Supadi, kayaknya sholat lah, udah aja Bu, belum. Ada pula beli cabai dan sholat tak ubah. Jadi seluruhnya nggak tahu dia wali kota. Udah diam, selesai bisa datang aja dari rumah. Yang ibu cerita itu Pak Abdillah. Abdillah itu siapa? Nggak tahu dia wali kota Abdillah. Dikasih hadiah TPHD haji tahun itu juga pingsan. Aku yang ceramah, ibu nggak kenal sama dia, ngejek-ngejek lagi dikasih. Aku kenal dia nggak pernah dia mau berangkatkan aku haji. Nanti hebat kali ibu dia. Apa sih amalan ibu? Katalah Ustaz, aku sampai sekarang kata mendiang mamaku jangan tinggalkan ayat kursi setelah sholat. Habis sholat nggak pernah aku tinggalkan ayat kursi. Dalam hati berarti amalan ayat kursi. Putar juga ayat kursi itu nggak ada teman juga. Kenapa? Dia ikhlas, awak berharap. Apa minta aja? Ya Allah, sebelum kematian datang, luaskan rezeki aku sampai ke sana. Itu aja. Kapan? Gimana cara Tuhan? Nggak usah dibahas. Jadi inti pertemuan perdana ini, ingat Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah. Jangan tinggalkan sholat karena sholat itu berakibat kepada akidah. Kalaupun Bapak meninggalkan sholat, hati-hati bikin alasan. Kenapa sholat Pak? Tak wajib sholat bersama selalu. Tak wajib sambar petir mati.
Udah campakkan aja ke sungai sana jasadnya, nggak usah dimandikan. Nggak berdosa di kampung itu. Sedangkan meninggalkannya saja karena malas begitu hebat sanksinya, apalagi meninggalkannya dengan sengaja. Oke, ada mau ditanya? Nggak langsung dua kan? Senior dulu Pak, yang lebih tua maksudnya. Iya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak menjelaskan permasalahan kalau manakala kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Apakah yang menjadi imam itu orang yang orang yang berani atau memang orang yang punya ilmu? Karena di saat sholat itu kan ada yang disir, ada yang diucapkan. Syarat imam satu, alim, ilmu. Gak perlu pusat-pusat kali ada ilmu perimaman dari gede-gede salah. Sempurna mana caranya? Dua, pasif. Oh, toat dulu, toat. Toat itu apa? Lebih apa namanya? Fokus dia beribadah, sedikit kesalahan. Tak bersalah pun tak mungkin. Lebih banyak kebaikannya daripada kesalahan. Karena apa itu Pak kesalahan? Tiga, pasif, mulut. Mau sholat jahat atau sholat sir, pasti itu tetap menjadi rukun. Mulut, nah, ini mulut ini kan ada logat kesukuan. Orang Mandailing, halo, kayak gitu mulutnya. Di ayatku itu banyak kali bikin dikasih tahu. Allah ya halo, Allah halo, nggak bisa lagi. Udah kayak gitu lah mulutnya, udahlah dimaafkan lagi. Yang kedua apa lagi? Orang Jawa alamin jadi ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada sebenarnya. Ada lebih parah lagi. Bilang ikrok, baca lele itu ditirokok. Itu logat kesimpulan itu. Orang Aceh. Impun juga tonton tahanan. Itu dari mulut, kan nggak semua orang Padang. Innalladzina kafaru ya udahlah mulut itu. Kalau sesama komunitas orang itu silakan. Tapi kalau nggak komunitas, ada yang lebih bagus lagi mundur. Hampa kuat ingatan. Kalau nggak kuat ingatannya di depan berputar kasetnya. Apa yang suka berputar Pak Lari? Wal asri itu kan pendek, tapi bisa lagi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Datang mau wal asri dulu. Al-Kafirun la amru ma ta'muru wa la tu'minuna ma amru wa la na'budu ma abattum wa la tu'minuna ma a'bud wa la na'budu ma abattum wa la Ad-din wat-tini waz-zaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil asri. Berarti ingatan. Saya kira udah sering kayak gitu, mundur. Nanti ditegur malu. Lampur mata, lakukan lawak. Itu sudut lagi dia malu. Abdulnya udah kawin. Ada yang kawin, ada yang belum. Dari segi pasif menang yang muda, tapi dari segi kawin menang yang tua. Pilih mana? Yang kawinnya dulu. Abu Bakar dengan Zaid membaca Quran dengan orang tua. Ketika dia jumpa, bukan disuruhnya yang lain Abu Bakar, berarti tua dulu. Memang kita belajar menjelaskan korinya dulu. Ustaz, ini di kampung kami ada dua laki-laki. Siapa pilih jadi imam? Yang alim. Sama Ustaz, teman-teman pesantren dua-duanya. Yang pasif, kori dua-duanya. Yang kuat ingatan, 40 lagi umurnya. Yang udah kawin, udah beranak dua-duanya. Yang duluan Islam, dari nenek-neneknya ada Islam. Yang duluan tinggal di kampung kalian, sama-sama tanggal 2 jam 2 2002. Bisa kita ini. Kalau begitu
syarat lima ini mundur aja, kecuali darurat gak ada lagi. Udah darurat. Kalau ada darurat kan, tapi kalau pakai di masjid itu harus ditetapkan imam tetap rawatibnya. Kalau di masjid sudah ditentukan imam tetapnya, walaupun saya kualitas nomor 2000 kali, tak bisa saya jadi imam di masjid tanpa izin dia. Itulah hebatnya. Jadi usahakanlah kalau merasa tak kena di mari, mundur. Kalau kena, maju. Dan orang yang bukti, yang bagus, tapi dia tak mau membiarkan yang salah, berdosa dia berjamaah di belakang. Dia bacanya bagus, dia kori, pasti. Saat imam itu udah kena di dia, di depan bacanya gak masalah. Dibiarkannya, bisa berdosa dia sambil berjamaah. Kenapa? Membiarkan kesalahan. Jadi minimal ini. Baik sholat zohir atau sholat yang batin, sir atau sama. Oke. Ya. Kemudian Bapak ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, pengalaman kami menemui ulama paling terkenal di Aceh itu satu pas kami kunjung azan asar, tapi beliau tidak mengajak kami sholat asar. Tetap kita dihargai. Kemudian setengah enam beliau itu mengenai dari segi yang kedua, zaman sekarang banyak sulam kening alis seperti itu, tentunya ada terkait dengan wudhu, salah satu itu membasuh muka, kemudian termasuk gigi supaya glowing, pasang yang sarungnya. Ya. Ada ulama pas azan kadang sholat. Pertanyaannya dibuat begini. Apa hukumnya sholat di awal waktu? Sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau wajib berdosa 1%. Jam berapa Bapak tadi sholat subuh? Pas jam 5. Oh, yakin. Nah, sholat di awal waktu itu ibadah yang paling besar pahalanya, tapi tidak wajib. Hukumnya sunnah. Dalam kitab Al-Muhazzab Abu Isa As-Siroji, kitab itu disalur lama besar dengan judul Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Muhyiddin Abi Zakaria Surat An-Nawawi. Wa yajuzu ta'khir shalat ila akhir waktu. Kadang-kadang dibolehkan menunda sholat. Liqaulihi, karena Nabi bersabda, awal waktu ridwanullah wa akhiru afdal. Awal waktu karunia, akhir waktu mendapat kemaafan. Apa hikmahnya boleh menunda sholat? Wa li'anna law lam tuzawwij at-ta'khir la daqa 'ala an-nasi fasumi 'ala bit-ta'khir. Ketika manusia itu tak dibolehkan menunda sholat pada waktunya, akan terjadi kesukaran dalam melaksanakan ibadah ini. Dokter, ketika mau dioperasinya kepala pasien itu bunyi azan, wajib kan sholat dia? Tunggu dulu ya, aku sholat dulu, mati pasien. Atau di jalan raya ketika mendengar azan, berhentikan mobilnya, sholat ya. Berarti ada masanya sholat itu kadang ditunda tidak pada waktu. Nah, melayani tamu hukumnya apa? Wajib. Inilah yang terjadi di masa Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq dalam kitab Hasil Al-Bajri diceritakan sedang kedatangan tamu, bunyi azan, bunyi sholat, enggak diajarkan sampai dia. Kenapa? Karena dia ikut pesan Nabi, melayani tamu hukumnya wajib. Ketika tamunya pulang, dia berlari tergopoh-gopoh mengejar jamaah Nabi sholat asar. Turunlah malaikat Jibril, ya Muhammad, panjangkan bacaanmu karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaah. Dibacakan Nabi. Sampai Abu Bakar di pintu masjid, dilihatnya sholat belum berakhir. Senang dia, alhamdulillah dapat pahala walaupun masbuk. Ketika Nabi rukuk, Allahu Akbar. Awal mula sholat itu bangkit dari rukuk tetap Allahu Akbar. Allahu Akbar, gak ada sami Allah. Disitulah Nabi merubah bacaan itu dengan instruksi Jibril. Sami Allahu liman hamidah. Berubah. Coba artikan sami Allah itu. Sami Allah, Allah telah mendengar. Liman hamidah, orang yang memujinya. Siapa yang memuji dia? Abu Bakar. Alhamdulillah. Nah, dari cerita ini dapat dua ilmu. Satu, adanya sami Allah liman hamidah dalam sholat karena Abu Bakar telah sholat asar sebab melayani tamunya. Tuh. Dua, dengan
ulama menjadi dalil dalam kitab Irsyadus Sarhi di Sarhi Sahih Al-Bukhari Imam Al-Qastallani ada 24 tempat dibolehkan menunda sholat tidak pada awal waktu. Satu di antaranya sebab melayani. Tidak boleh sampai dijawab. Jam berapa masuknya asar? Jam 4. Jam berapa maghribnya asar? Masuk waktu maghrib. Pamannya bapak jadi panitia pesta ini di hotel, pesta anak-anak. Bagaimana mengakhiri sholat di waktu pesta? Cepatkan zuhur, kelarkan asar. Jadi usahakan sebelum sholat zuhur jangan sentuh lawan jenis supaya bisa sholat. Jaga dulu. Allahu Akbar, langsung sholat zuhur. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Jam berapa asar? Jam 4. Boleh asar setengah 5? Boleh. Jam 5 boleh. Setengah 6 boleh. Jam 6 boleh. Jam berapa maghrib? 6.30. Boleh tak sholat asar 6.25? Boleh. Man adraka raka'atan minal asri qabla an taghrub syamsu. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam maghrib, Bapak rakaat asar. Maghrib tadi 6.30, Bapak sholat asar 6.28. Berarti 2 menit lagi kan? Sempurna Bapak lakukan sholat asar itu 1 rakaat. 1 rakaat penuh. Gitu mau bangkit rakaat pertama, rakaat kedua, Allah terdengarlah adzan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sholat dibatalkan? Tidak, lanjut sholat. Dia masih pada waktunya walaupun dapat 1 rakaat. Jadi jangan pula dibiasakan ini. Bilangnya macam mana sih? Pulang ya sih. Coba juga ini. Tiap hari sholat 28. Itu artinya sholat itu masih sah menjadi adaan hanya dia dapat 1 rakaat pada waktunya. Berarti 3 rakaat kan udah lagi waktunya lagi. Nah, sholat tetap. Tapi itu kan dalilnya hajat, bukan adat. Hajat itu karena kebutuhan, karena pesta, karena sesuatu. Kalau ada, kalau tiap hari Bapak sholat jam mana maju kan kena itu. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Masa udah sholat masih celaka? Bagus kalau saya sholat. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa arti sahun itu? Nantilah bentar lah kocak belakangan, dikit lagi tanggung membelakang-belakangkan waktu. Jadi kalau bukan karena hajat, jangan dilakukan. 1. Jadi perkara menunda sholat tidak pada waktu karena alasan pertama melayani. 2. Bagaimana mengulang alis? Ada. Silakan gunting-gunting alis kalau mau izin lagi. Apa yang hilangnya? Hati, bukan ini gunting. Ini alis sebeda-beda. Misalnya bersera, ada bulan ini sembuhkan itu alis bawah ada itu bukan bos Jawa. Boleh tahu itu kalau izin laki boleh. Ini kan suka ada izinnya laki, kita lebih suka lagi ibu bersera-sera alis itu daripada minta izin laki. Ustaz kalau pakai apa supaya glowing giginya pakai jarum, asalkan tidak apa namanya. Dia itu kan sifatnya tidak permanen. Kalau permanen, hukumnya sekedar berubah. Tapi kalau menggerak-gerak, supaya giginya kayak gigi lincah, nah itu kalau itu haram karena ada ajar. Kecuali giginya sakit, bikin teh biar kayak apa ada pagarnya gigi boleh kan? Kalau tujuannya untuk kesehatan boleh. Tapi kalau untuk sekedar cantik, apalagi berubah-ubah itu antasaka habikomin kawomin tak suka malaikat kuliah ini. Kalau malaikat tak suka, tak ada penjaga ibu lain malaikat. Setiap tengok gigi lari, bukan lari. Makanya kalau nggak karena hajat jangan buatlah. Yang gini-gini aja. Yakin anak saya bagi bapak itu. Maka terlalu ganti-ganti itu membuat bapak tunggal saya. Kau bukan ada, kau bukan apa ada lagi. Udah berubah. Sama pakai parfum. Ya ibu pakai parfum luar. Kalau pakai parfum itu pakailah sekedar tak tahu. Jangan tujuannya itu wangi. 2 hadisnya yang marah yang sebutkan golongan marah yang nanti. Pertama seorang perempuan yang
keluar dari rumahnya pakai parfum, lewat di depan laki-laki. Harum kali, ngapa hatinya? Wangi kali, kata Nabi, saksikan perempuan itu perempuan zina. Ini bikinnya umum, ini ke masjid. Seorang perempuan pergi ke masjid pakai parfum, lewat laki-laki. Harum kali, di hati bercakap. La yaqbalullahu sholataha illa taqtasal janabah. Allah tidak menerima sholatnya sampai dia mandi junub. Dia jadi pakailah parfum itu sekedar badan Anda. Pakai parfum itu di sini. Seperti sini kalau parfum ibu ori nggak usah banyak stres. Bos semua. Cukup. Nggak hilang itu. Kecuali lah kawin lama. Nggak satu botol nggak hilang. Udah satu botol digosok-gosok, tangan pula yang tak lecet. Hati-hati ya Bu, hati pakai parfum. Kadang-kadang ibu wajib pakai parfum. Kapan perempuan itu wajib pakai parfum? Kalau disuruh laki, kalau dia pergi semua pakai parfum. Berarti berlain kondisi keadaan diri. Kalau Pak disuruhnya berarti masih aman. Aku bilang aja, ini boleh itu. 5 menit lagi jam 9, jadi satu orang lagi ditanya, biarkan itu. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajarkan sholat. Jadi sholat adalah satu Islam. Ada sholat, puasa dan lain-lain. Menurut kami bahwa hukum ini merupakan yang wajib harus dilakukan oleh imam. Pernah kami mendengar bahwa sholat itu bisa digantikan. Maksudnya sholat yang pernah kita tinggalkan itu pernah saya mendengar, tapi belum pernah kepada orang yang bukan. Ya pernah yang kita tinggalkan itu kita diganti. Ada aturan ya. Demikian. Dalam kitab Al-Adab Talibin, Sayyid At-Timyati Al-Misri katakan wa innahu yahrumu alaihi tatawwu haram, hukumnya melaksanakan ibadah sunnah kalau wajib masih banyak ketika. Wah, kenapa kita semua Pak? Berani kena itu. Walaupun aku di pesantren pernah juga aku nggak sholat. Mana punya niat itu? Di kehidupan di pesantren kan lagi datang iman sholat. Kalau kejar-kejar sama mungkin. Ya kan pernah nggak sholat itu ada cerita. Sekarang bagaimana sholat-sholat yang ditinggalkan di masa lalu itu wajib kan diganti? Mengganti itu namanya qadha. Sebenarnya akan sampai ke pembahasan ini nanti. Sholat itu ada 3, ada qadha, i'adah. Menjelaskannya 1 jam ini. Cuman karena Bapak tanya, aku jawab secara singkat. Jadi qadha itu mengganti sholat itu ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat. Nah, ini sepakatnya dulu. Seluruh ulama sedunia sepakat diganti. Yang mana? Man nasiya sholatan aw nama an ala kafarata illa zalik. Siapa yang tertidur, siapa yang lupa. Berarti bahasanya gara-gara ketiduran, gara-gara kelupaan sehingga dia tak sholat, la kafarata illa zalik, tak ada hukuman kecuali penggantinya. Nah, berarti apakah sholat yang ditinggalkan wajib diganti? Wajib kalau alasannya lupa dan ketiduran. Ini tanpa perbedaan pendapat. Sekarang namanya berbeda mana? Bagaimana sholat yang tinggal di masa lalu? Ya masa jahiliyah kan dulu di sana. Sekarang kan sudah mulai tambah umur. Ingat ya, dalam riwayat disebutkan siapa orang umurnya 40 tahun tak ada minatnya untuk dekat kepada Allah, kata Nabi, engkau boleh siapkan tempat dudukmu secara terlaknat dalam neraka. Yang 40 tahun itu kan ukuran surga dan neraka. Maka aku takut gimana sholat-sholatku di masa lalu? Wah, wajib kan diganti? 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib. Dari mana? Dari qiyas. Sumber hukum Islam itu apa? Tengok Quran, nggak ada tengok hadis, nggak ada tengok ijma, nggak ada tengok qiyas. Qiyas ini disepakati. Jadi dari qiyas itu bagaimana? Ada dalam kaidah fikih disebut bab talbid minal adna ilal a'la. Bab perhatian yang kecil atas yang besar. Artinya orang yang terlupa
kapan menggantinya terserah. Subuh di waktu subuh, zuhur di waktu zuhur boleh, atau separuh waktu. Harus sholat setelah 2 waktu. Setelah subuh sampai zuhur maghrib terbit matahari, setelah asar sampai tenggelam matahari. Tapi boleh 2 sholat dilakukan di separuh waktu. Mana itu? Pertama mengkodok sholat. Satu lagi sholat jenazah itu boleh dilakukan kapan saja. Inilah pendapat yang mengatakan wajib. Itulah kitab tadi. Haram hukumnya sholat sunat kalau wajib masih penting. Jadi berupaya dia terus melakukan wajib, berupaya terus mengganti kewajibannya. Mudah-mudahan Allah kasih dia hidayah untuk menggantinya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, nggak ada pada sholat yang boleh ditinggalkan dengan dia. Jadi gimana itu yang lalu-lalu? Bertobat, jangan bikin lagi. Setelah itu buat yang sunnah-sunnah, karena yang sunnah dapat menempel yang bertobat. Ini masih bisa dikira ini. Semana sholat sunatnya dapat menempel yang bolong-bolong. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, 70 rakaat sholat sunat itu sama dengan 1 rakaat pada sholat wajib. Biar buka atau biar tahu apa. Aku matematika gak berat nih. Jadi 70 rakaat sholat sunatnya sama dengan 1 rakaat sholat wajib. 1 hari berapa rakaat? Berarti 70 kali 17 1190 rakaat sholat sunat itu baru menutup nggak sholat 1 hari pada sholat wajib. Kalau 10 hari ini dari mana ceritanya sholat sunat menempel yang bolong-bolong? Nggak ada tempel. Ada tempel. Itu baru 1 hari, 10 hari, 1 tahun, 10 tahun. Tidak ganti. Jadi gimana dilakukan? Kita bikin jalan tengah. Terus lakukan ibadah sunnah, perbanyak ibadah sunnah, tapi perlahan, tinggal-tinggal kewajiban diganti sedikit-sedikit. Penting ada kemauan. Pak, kalau kita ingat kasih mau bapak jadi tentara, ya daripada menjadi masuk neraka, gara-gara ganti suara berlaku pengusaha jadi tentara, korban aja padi. Sampai mati ganti bapak itu. Sudah lanjutkan ibadahnya, buatlah penggantiannya benar-benar, lakukan juga ibadah bersunnah. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun. Oke, pas terus dia. Ini adalah beliau Pak. Mudah-mudahan terus sampai di